Hai guys, welcome back to CVT Indonesia. Masih di ajang Gaikindo Jakarta Auto Week 2025. Dan sekarang kita lagi ada di boothnya Wuling. Dan ini dia MPV PHEV pertama di Indonesia. Sekaligus menjadi yang paling terjangkau yang bisa kalian beli saat ini. Bener banget. Jadi buat kalian yang udah suka banget sama Wuling Darion ya Bang ya, tapi masih bingung mau yang PHEV atau yang EV. Nah, soalnya sama-sama ini nih, bagus nih. Bener, kita akan bahas di video ini. Betul. So langsung aja, this is it, CVT Choice antara Wuling Darion PHEV Dan juga Wuling Darion BEV. Yes, ini dia Wuling Darion yang lagi viral. Ya. Karena kemarin Bang, kita udah sempat bawa mobil ini dari Jakarta ke Bali. Ya. Itu satu full tangki bensin dan juga satu fully charge baterai. Itu nggak perlu ngisi-ngisi lagi. Wah, luar biasa sampai banget Jakarta ya. Bali. Luar biasa banget. Kita udah buktiin. Ya, kita sempat nge-review juga aja waktu peluncurannya, kita juga udah nge-review secara first impression yang EV dan juga PHEV. Kalau lo kemarin yang PHEV ya, benar, waktu jalan ke Bali ya. Nah, sekarang nih kita mau ngebahas varian mana sih yang paling sesuai sama kebutuhan para CVTs. Gitu. Benar banget. Mungkin ya, yang masih bingung tadi lo bilang, mau yang PHEV atau yang EV, mungkin masih pada nimbang-nimbang nih, bagusnya yang mana ya? Nah, tonton video ini sampai habis. Yes. Oke Bang, kita langsung aja bahas perbedaannya. Oke. Mulai dari eksteriornya gimana? Eksteriornya ya? Dari depan, ya kalau desain lampu dia sama, desain kap mesin, front bumper semua sama. Yang membedakan di depan ini grillnya. Yes, kalau yang PHEV kan ada aksen diamond cut gitu, Jeff. Kalau lihat kan. Benar. Terus juga dia ada grill yang ada lubang-lubangnya karena memang dia masih ada mesinnya. Jadi butuh udara untuk menjalankan mesinnya juga. Kalau yang BEV, dia memang kan nggak butuh udara untuk menjalankan mesinnya, motor-motor listriknya. Otomatis dibuat lebih simple. Tapi ini masih kelihatan elegan lah. Iya, dia kayak clean look, futuristik. Betul. Ya ciri khas mau mobil listrik lah ya. Di sini bagus. Tapi sisanya sama semua ya. Ya, lampu juga udah full LED. Iya. Bedanya cuma di grillnya aja berarti di bagian depannya. Bumper, kap mesin semua sama. Dan kamera semua. Untuk ADAS-nya pasti ada. Oke, nanti kita akan bahas ya untuk sistem ADAS-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya yuk Bang. Yuk, let's go. Bedanya apa aja? Let's go. Oke, sekarang kita udah ada di bagian sampingnya ya Bang ya, dari Wuling Darion. Ini kebetulan yang varian EV-nya. Yap, BEV. Iya. EV. Tapi nggak ada bedanya sama sekali secara tampilan eksterior ya. Dia masih sama-sama menggunakan velg berukuran 17 inci. Desainnya juga masih sama. Dia two-tone kekinian ya Bang ya. Jadi ada warna hitam glossy dan juga silver-silver aksennya. Cakep gitu ya desain velgnya. Lalu kemudian sisanya ya semuanya sama sih ya gitu. Untuk dimensinya juga masih sama. Dia sama-sama di 4,9 meteran untuk panjangnya. Dan wheelbase-nya ini yang menarik Jess. Wheelbase-nya itu ada di 2,9 meter. Jadi cukup panjang dan harus ya translate ke space interiornya. Nanti akan kita lihat untuk space interior. Ini nih, nanti kita bahas ya bagian interiornya. Karena itu yang jadi concern MPV kan, dalamnya luas atau enggak. Makanya harus kita bahas. Persis. Oke, jadi dari desain samping nggak ada perbedaan ya. Ada beda. Oh, sama ada kamera 360 juga tuh di situ. Iya. Bener, ada lampu senya, ada kameranya. Betul. Dia sliding door, juga betul. Persis. Oke, itu aja dari bagian sampingnya. Sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya yuk. Apakah ada beda? Let's go. Nah, Jess, kalau bagian belakangnya nggak kayak bagian samping yang hampir nggak ada beda. Di sini bagian belakang tetap ada bedanya dan bedanya lumayan noticeable. Tahu nggak di mana? Apa sih? Masa nggak tahu? Nggak tahu. Ini emblem EV. Nah, kita kan sekarang lagi di varian EV-nya. Benar. Makanya tulisan di sini EV. Kalau yang PHEV, ya tulisannya PHEV. PHEV. Oh iya, kita bakal tahu nih bedanya di mana. Bener, itu pembeda sih. Pembeda. Tapi overall, jujur secara desain itu nggak ada bedanya antara kedua varian ya Bang ya. Persis. Baik yang EV maupun yang PHEV. Kita mulai dari atas. Di sini ada built-in spoiler ya Bang ya. High mount stop lamp. Udah dilengkapi dengan defogger. Ada wiper juga di sini. Ini langka di EV nih. Langka nih. Wiper nih masih butuh sebenarnya ya. Dan Wuling menjawab itu ya. Dan disematkan di sini. Iya, bener banget. Dan untuk lampunya, desain lampunya juga nggak ada bedanya. Dia sudah full LED, desainnya seperti ini ya. Cakep sih. Lalu kemudian, nah ini nih Bang, fitur-fiturnya nih. Di sini ada juga parking kamera. Ya. Karena memang mobil ini sudah disematkan dengan fitur kamera 360 atau 360 degree ya. Lalu kemudian kalau kita ke bawah lagi Bang, di sini ada 4 titik parking sensor. Ya. Jadi sama persis
untuk fitur-fiturnya, desainnya antara kedua varian, baik yang Nggak ada beda, hampir nggak ada bedanya. maupun yang PHEV, Iya. hampir nggak ada bedanya Yes, ya, desain betul. belakangnya. Oke. Nah Bang, sekarang gue mau nanya sama lu nih. Ya, Lu lebih suka yang mana nih? Overall design ya, memang perbedaannya sedikit. preferensi sih. Preferensi, lu lebih suka yang mana? Yang EV atau yang PHEV? Kalau ditanya ya sebenarnya, gue itu sangat suka mobil yang ada grillnya. Oh, Bukan masih suka. tutup gitu aja. Berarti yang PHEV ya Bang ya? PHEV. Mas ada grill-grillnya. Iya. Kalau lu? Yang ini. Bibi, kenapa tuh? Clean look gitu, lebih futuristic. Simple ya. Simple, bener. Tapi kan balik lagi ya, selera ya kalau Yes. desain ya. Kalau kalian gimana sih, Fitis? Kalian lebih suka desain eksterior yang mana nih? Yang EV atau yang PHEV? Leave komen di bawah. Nah ini Jess, dia interiornya. Gimana? Kerasa mewah dan luas kan? Dan kombinasi warnanya itu sama-sama coklat sama hitam. Oh, jadi antara kedua varian tuh sama-sama hitam sama coklat ya? Bang? Betul, Bang, mau ya? yang PHEV, BEV sama warnanya. Oke, ya jujur sih Bang, gue duduk di baris kedua, ini tuh kerasa lega banget. Dan pada saat kemarin kita media drive dari Jakarta ke Bali, Yes? mobilnya tuh kerasa nyaman gitu, karena memang spacious, satu ya, kursinya juga empuk, dia formatnya captain seat, Yes? ya, jadi bisa, Captain seat, betul. jadi lebih terasa lega di sini. Jadi kalau untuk perjalanan jauh sih nyaman sih ini, bareng Ya. keluarga gitu ya. Karena Oke sih, spaciousnya itu juga ya. benar banget. Bicara soal spacious nih Jess. Iya, Gue kan tingginya 182 cm. iya sih, Yes. tinggi lu di atas Di rata-rata atas ya rata-rata orang Indonesia. Gue duduk di baris 3 ini, itu masih kerasa nyaman dan masih proper banget. Ini bisa gue bilang proper 7-seater. Kenapa? Iya. Untuk headroom, ini masih ada 4 jari. Yang biasanya cuma bisa diaktif di baris kedua. Iya, iya, Nah, iya. legroom, ini masih ada 3 jari. Untuk tinggi gue yang 182 cm. Mungkin kalau 180 ke bawah bisa lebih. Benar, Nah. benar banget. Dan ini format kursinya kita sesuaikan ya, nggak lebay Oh, banget enggak, gitu di depan nih. enggak. Di baris kedua, Iya. di sini gue juga masih proper banget ya di sini. Kalian bisa lihat dan Yes. Bang Gopas juga masih dapat ruang kaki Iya, yang masih cukup nyaman duduk di lega. baris ketiga aja. Proper ya, bahkan even tinggi lu ya. Ya, jadi untuk bawa 7 penumpang tuh nggak masalah. Dan nggak cuma sampai situ doang, Jess. Ya, Untuk AC-nya, ini kisi-kisinya udah sampai baris 3 dan udah dilengkapi dengan PM 2.5 filter. Oke. Jadi udara di kabinnya lebih bersih, lebih steril. kerasa kayak ini gitu ya, ngirup udara seger gitu ya. Bang. Betul. Dan sekarang udah susah banget ya. Oh iya dong, terutama di Jakarta. Iya. Oke, itu aja dari baris kedua sama Yes. ketiganya. Sekarang kita lanjut ke depan yuk Bang. Yuk, langsung. Let's go. Oke, ini dia bagian depannya. Secara layout dashboard gak ada bedanya antara varian yang PHEV maupun EV. Ya, Desainnya sama persis ya. Ya, ini kita lagi ada di varian yang EV. Jadi desainnya sama persis, bahan-bahannya juga sama bagusnya nih ya, Bang ya. Dia kombinasi solid, bener. Ini plastik tapi bagus gitu loh bahannya, dan juga ada bahan-bahan soft touch-nya masih ada di sini. Jahitan asli juga masih ada di sini ya. Nah, dia kombinasi Mobil juga coklat hitam, kayak persis. tadi gua bilang. Iya, dan bahan-bahan mobil-mobil Wuling itu build quality-nya jujur ya gue nggak lebay, tapi emang Bagus. Oke punya ya Bang Bagus, ya. Mantap, solid Ya banget. kayak gitu. di atas harganya lah ya, berasa. Persis. Iya gitu. Terus dia ada fitur apa Bang di sini Oh, ya iya. kalau kita lihat? Head unitnya kalau lo lihat sama kan desainnya kan, sama-sama besar ya di 12,8 inci. Oke. Dan dia udah disupport sama Link OS terbaru, yang voice command udah support voice command bahasa Inggris. Bisa bahasa Inggris sekarang? Bisa bahasa Inggris. Jadi namanya bukan Win lagi dong. Kalau Win kan Wuling Indonesia Comment. Yes. Kalau sekarang udah bisa bahasa Inggris. Udah bisa bahasa Inggris. Coba contohin. Oke. Halo Wuling. Halo Wuling. Saya di sini. Open sunroof. Oke. Oh. Ini kita tutup lagi Ya. ya, supaya cepat kita tekan aja tombol ini. Oke. Nah, terus apa lagi Bang? Terus fiturnya? juga dia udah support wireless charger juga di box Oke, ini. wireless charging. Wireless charging untuk ngecas gadget kalian. Kalau misalnya lupa bawa kabel, tinggal taruh aja. Oh, keren. Convenient. Terus juga udah ada fan-nya di bawah sini, jadi nggak perlu takut. Kalau biasanya kan wireless charger itu penyakitnya handphonenya suka Panas, Nah, bener. Ini bisa didinginkan di sini. Oh, mantep. Gitu. Oke. Terus juga dia udah support interconnection smartphone connectivity, Ya oke. dan juga dia udah ada 6 speaker Oh, speakernya 6 ya. entertainment. Speakernya Oke. 6. Gue udah sempet tes sih waktu perjalanan ya, dan lumayan oke lah. Lanjut lagi Bang, kalau di sini, di sini ada instrument cluster berukuran 8,8 inci ya, Yes. bagus. Semua informasi yang ditampilkan juga cukup lengkap. Termasuk juga kalian bisa memantau sistem ADAS-nya. di situ. Yes, Oh. ADAS-nya juga udah lumayan lengkap ya. Sebut saja dia sudah ada adaptive cruise control gitu ya. Terus kemudian juga ada lane change assist, blind spot detection, oh ya.
lalu kemudian juga rear cross traffic alert dan lain-lain. Jadi banyak ya. secara fitur ADAS lumayan lengkap. Lumayan lengkap. Ya, yang bisa kalian atur juga melalui head unit di sini nih. Nah, di sini ada tombol ya, banyak di sini ada kamera buat ngatur teleponi untuk entertainmentnya gitu. Dan di sini juga Oh, ya, bicara soal tombol fisik. apa tuh? Jess. Apa? Yang gue suka adalah dia pengaturan AC masih pakai tombol fisik. Itu dia, Ini itu banget. bener banget. Itu salah satu hal yang gue suka dari Cortez Darian ini. Persis. Ya, masih ada tombol fisik ya, jadi Masih nggak ada tombol fisik. jadi nggak semuanya tuh di layar gitu. Oh iya. Jadi kalau kita butuh ganti misalnya mau kecilin fan cepat ya udah tinggal tekan tombol aja. Persis. Ini juga ya di sini ya bisa ngatur Suhunya, termostatnya. Betul. Oke, mantap. Terus apa lagi nih Bang yang lu temukan di mobil ini yang spesial gitu dari mobil ini? Kan ini mobil Indonesia banget kan dibilangnya kan. Persis. Nah, ini benar-benar live up to the words-nya lah. Oke. Lihat ke slogannya lah. Oke. Kenapa? Kompartemennya banyak banget. Apa contohnya Nih, di mana? di sini. Oke, cup holder. Terus di samping cup holder masih ada kompartemen lagi untuk naruh smartphone. Misalnya mungkin udah penuh, kan kalau taruh sini takutnya ngecas kan, Iya. jelek untuk baterainya. Kita bisa taruh di sini. Oke, benar. Terus juga sebelah sini juga masih bisa naruh smartphone, karena nggak ada wireless chargernya. Handphone 2 tuh ya. Handphone 2. Bisnis. Bisnis, Oke. betul banget. Atau Terus? buat mabar. Oke, Nah, mabar. di tengah sini juga ada center console yang Yap. cukup besar. Jadi kalau naruh-naruh mungkin minuman gitu bisa taruh di sini. Oke. Gitu. Dan cup holder kanan kiri lu bisa lihat guys di door trim. Oke, ya benar. Oke kan? Yes. Banyak. Dan di sini juga glove box-nya juga lumayan gede. Dalam gitu. ya. Udah soft. Ini lagi soft opening ya. Soft opening bener tuh. Oh Keren. iya benar. Oke. Iya. Oke, jadi itu dia ya Bang ya kalau Iya. dari bagian interiornya ya. Betul. Jadi antara kedua varian baik yang PHEV maupun EV itu secara kualitas terus kemudian warnanya, bahannya itu nggak ada beda. Nggak ada Begitu beda. pula juga untuk fitur-fiturnya tadi. Yes, nggak ada yang dibedain sama sekali. Jadi benar-benar sama ya, sama lengkapnya dan juga kerasa jujur ya ini kerasa spacious dan juga mewah sih mobil Betul. ini ya. Betul. Kombinasi warnanya itu bikin mewah banget. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung bahas aja Bang. Perbedaan yang paling mencolok dari kedua varian. Apa Gue tuh? udah nemuin bedanya. Apa tuh? Ya apalagi kalau bukan mesinnya. Oh iya, bener juga. Iya, beda dong. Iya. Kayak kan powertrainnya. Yuk langsung aja kita bahas. Let's go. Ya bener sih Jess, paling beda tuh ya emang di mesinnya. Ya iyalah Bang, yang satu kan namanya PHEV Ya. dan juga yang satu BEV ya. Betul. Nah sekarang kita lagi ada di depan varian PHEV atau Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Yes. Ya, jadi mobil ini bisa diisi bensin Hah? dan juga diisi daya listrik baterainya. Ya, jadi ada mesin Oke, bensin konvensional biasa dan Ya. juga ada motor listriknya Ya. mobil ini. Oke. Nah, kita pertama bahas soal kapasitas mesin bensinnya. Ya. Dia punya kapasitas mesin di 1.5 liter Ya. Kemudian juga untuk tenaganya sendiri itu dia di 105 horsepower dan torsinya itu di 130 Nm. Oke. Dan mesinnya bensinnya ini dia juga ada tertanam baterai Bang, sebuah baterai. Oke. Yang kapasitasnya itu di 20,5 kWh. Sekali pengisian fully charge Bang, Yes. mobil ini bisa menempuh jarak hingga 125 km. Itu mesinnya nggak nyala? Mesinnya nggak nyala? Nggak nyala, jadi pakai full EV mode. Wah, dia ada Keren, bisa, keren. lu bisa jadi motor listriknya yang menggerakkan mobilnya. Aha. Yaitu bisa sampai 125 km Yes. menurut metode perhitungan CLTC. Keren ya. Keren. Dan yang menariknya lagi dari Darion PHEV ini, dia punya dua komponen listrik nih Bang. Apa tuh? Ya, yang pertama itu berfungsi sebagai genset atau generator, dan satu lagi itu berfungsi sebagai motor listrik yang menggerakkan mobilnya. Oh. Iya, jadi ada dua. Jadi ada genset, ada Ya. motor listriknya, Ya. gitu ya. Dan untuk tenaganya sendiri, dia itu bisa mencapai 195 horsepower dan torsinya itu di 230 Nm. Oh. Dan yang luar biasanya Bang, Apa pada tuh? saat perjalanan kita ya Media Drive bersama dengan Wuling dari Jakarta ke Bali, pada saat bensinnya itu strip, Udah kosong. abis Bang, Aha. bener-bener abis, gensetnya nyala, generatornya. Oke. Jadi dia nyala, kerasa tuh, gitu ya, ada bunyi gensetnya nyala. Ya. Dia itu akan ngisi terus daya listrik ke baterainya. Ya. Jadi kita benar-benar bergantung sama Generatornya. baterainya. Oh, Gensetnya bener. gensetnya. Genset ngisi terus. Oh. Ini kelihatan tuh di MID-nya Bang. Jadi Ya. kayak ada energy flow gitu. Dan kita kemarin berhasil menempuh jarak sampai 1197 km. Oh ya? Dan itu baterainya belum habis. Masih sisa. Masih ngisi terus. Tadi yang gue Karena bilang gensetnya. generator itu ya? Iya. Oh. Ngisi terus itu gua rasa 1300 nyampe sini mobil. Iya. Tanpa
kondisi bensin udah kosong bener-bener. Kosong banget. Jadi itu 1197 km itu masih bisa lebih lagi tanpa ngecas lagi, tanpa isi bensin lagi. Oh, keren. Itu yang gua amazed banget dari mobil ini ya. Oke. Si Darion PHEV ini ya. Oh ya Jess, ngomongin soal jarak tempuh Jess, yang PHEV luar biasa ya. Tadi lo Iya. sampai bingung mau ngabisinnya tuh gimana. Ampun. Tapi yang varian BEV juga nggak kalah jauh. Untuk ukuran mobil listrik jauh banget Jess. Berapa Karena dia punya kapasitas baterai tuh di 69,2 kWh. Lumayan gede. Jadi baterai itu punya teknologi namanya Magic Pro Battery yang sekali pengecasan penuh mampu menempuh jarak sejauh bukan 400-an atau 500 kecil enggak, Berapa? 540 km. Lumayan. Lumayan ya. Oke kan? Oke Jadi, banget. Mungkin Jakarta Semarang nggak perlu ngecas lagi. Iya. Oke, so itu dia perbedaan antara Wuling Darion PHEV maupun yang EV. Jadi bisa kita simpulkan kalau misalkan nih kalian suka berpergian jauh bersama keluarga, keluar kota gitu ya. Kami menyarankan ambil aja yang varian PHEV-nya. Karena mobil ini luar biasa banget untuk jarak tempuhnya. Dia bisa sampai 1.200 lebih kilometeran. Kita udah buktikan langsung mobil ini ya pada saat perjalanan Media Drive dari Jakarta ke Bali. Itu nggak perlu lagi ngisi-ngisi bensin, nggak perlu lagi ngecas-ngecas lagi. Mobil ini nyampe bang dari Jakarta ke Bali. Iya, kemarin gue juga kaget sih jaraknya bisa sampai segitu. Bener ya. banget, iya. Nah, mungkin buat kalian yang suka mobilitas itu masih dalam cakupan dalam kota, terus juga jarak tempuhnya juga lumayan tinggi ya untuk sehari-hari, terus pengen yang bebas ganjil genap dan operasional cost-nya lebih rendah, serta yang pastinya pajaknya murah. Kalau kalian punya kebutuhan seperti itu, menurut gue kalian lebih pas ngambil yang Cortez Darion EV. Karena secara fitur, itu sama lengkapnya, desain sama cakepnya, kenyamanannya juga sama, karena set suspensinya sama. Benar banget. Oke, so itu dia perbedaan antara Wuling Darion PHEV dan juga EV. Yes, betul. Iya, jadi bisa kita simpulkan, kalau misalkan nih, kalian suka jalan-jalan, keluar kota, berpergian jauh bersama dengan keluarga, kalian bisa pilih aja yang varian PHEV-nya. Karena selain bisa diisi bensin, mobil ini juga bisa di-charge baterainya. Dan jarak tempuhnya itu luar biasa banget. Bisa sampai 1.200-an kilometer lebih. Tapi kalau kebutuhan kalian misalnya masih mobilitas dalam kota, tapi jaraknya juga cukup tinggi nih. Terus bebas ganjil genap, pengen mobil yang kabinnya lebih senyap, terus juga pengen yang pajaknya murah juga. Pastinya. Dan operational cost-nya lebih rendah. Benar. Mungkin kalau keperluan kalian itu, Darion EV lebih pas buat kalian. Karena secara desain juga sama-sama cakep, secara kenyamanan sama, set suspensinya sama, fitur juga sama, material interior juga sama persis. Jadi nggak ada tuh yang kalau di masalah desain lebih bagus yang mana, karena ya mirip-mirip. Bener banget bang. Jadi balik lagi nih, kebutuhan kalian gimana sih Vitis Betul ya? banget. Dari tadi yang kita sebutkan ya. Kalian lebih condong yang PHEV atau yang EV? Betul. Gitu ya. Tapi yang jelas, Wuling Darion ini cocok banget buat kalian yang lagi cari mobil keluarga. Yes, betul. Yang nyaman, fiturnya lengkap, desainnya cakep gitu ya. Dan juga pastinya efisien. Betul. Dan mobil ini surprisingly masih enak buat dibawa sendiri bang. Oh iya benar, masih enak dibawa sendiri. Karena Dan MPV-nya enak setirnya direct. handlingnya. Untuk ukuran MPV itu direct. Dan body roll-nya minim juga. Persis. Oke, sekian aja Sekian aja review dari kami terhadap Wuling Darion PHEV dan juga Wuling Darion EV. Nah, selain Wuling Darion, di sini juga ada nih line up Wuling lainnya selama pagelaran GJAW 2025. Di sini ada New Cortez, New Alphaz, New Air EV, New Bingwo EV, New Cloud EV, New Almas, dan juga Mitra EV. Jadi line up-nya lengkap banget. Jadi buat kalian nih yang penasaran langsung aja merapat ke ASBSD. Dan kalau kalian masih penasaran juga, bisa main-main ke website Wuling di wuling.id. Dan pastinya banyak banget promo menarik Wuling selama ajang Gaikindo Jakarta Auto Week atau GJAW 2025. Namanya Yes Year End Sale. So langsung aja mampir yuk ke booth-nya Wuling di GJAW 2025. Bener banget. Oke, ya sekian aja review dari kami CVT Choice antara Wuling Darion PHEV dan juga Wuling EV. Darion. Benar banget. Oke, so pastikan kalian like video ini,
subscribe YouTube channel kami CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Di situ banyak story kalau kita lagi syuting dan pagelaran GJAW seperti ini dan berita otomotif di dunia maupun di tanah air. Ya, dan kalian juga bisa membaca berita seputar dunia otomotif di website kami di cvtindonesia.co.id. Dan sekarang CVTs, kami sudah memiliki TikTok di CVT Indonesia. Jadi buat kalian yang suka main TikTok, oke, TikTok kami. benar banget. Oke, sekian aja dari kami. Thank you for watching. Gue Jason Andika Syarif pamit. Gua Pas Tobing pamit. Stay tuned. Bye.